Serius nih, kamu ini bikin channel YouTube itu cuma hanya pengen dapet cuan, pengen dapet duit, itu aja. Kalau iya, saya mau tanya sama kalian deh, kalau misalnya bulan depan ternyata kamu uangnya nggak cair, cuannya nggak cair, apakah kamu akan terus semangat konten di bulan depannya? Gimana? Hai, halo, assalamualaikum, selamat datang di A-Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Teman-teman, saya yakin ada satu pengalaman yang sama seperti yang saya alami. Dulu ketika pertama kali akan ngejar monetisasi, itu ya kita di sana setiap hari buka dashboard, ya di YouTube Studio, kita lihat watch time-nya, jam tayangnya, lalu kita setiap saat lihat subscribernya, bahkan rutin banget kita ngecek itu yang namanya YouTube Studio, hanya untuk nunggu supaya dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang pertama. Tapi setelah monetisasi aktif, apa yang terjadi? Ya, saya sadar betul di sana ternyata ketika saya ngonten, uang itu bukan tujuan utama. Tapi sayangnya ini menjadi masalah utama bagi para kreator pemula yang selalu berambisi, yang selalu terngiang-ngiang bahwa saya harus AdSense monetisasi supaya dapat cuan baru. Padahal sadar tidak sadar, itu ketika kita monetisasi, itu adalah menjadi jebakan baru buat kita. Kenapa bisa demikian? Nah, makanya di video ini saya ingin menjelaskan ke teman-teman bahwa sebelum kamu ngejar monetisasi, kamu wajib tahu 5 hal ini. Nah, 5 hal ini itu apa aja? Yang pertama, monetisasi itu jangan dijadikan goal utama. Jangan dijadikan tujuan utama. Karena sebetulnya itu bagian kecil dari yang ada di YouTube. Saya kasih contoh gini. Kalau misalnya teman-teman ketika ngonten, menjadi seorang konten kreator, menjadi YouTuber, lalu teman-teman tiap hari, tiap saat, itu yang dikejar hanya cuan, uang, itu yang jelas, kontennya akan gampang capek, gampang lelah. Karena apa? Apa yang diinginkan, kadang itu nggak kesampaian. Karena sebetulnya, uang itu datangnya nanti. Cuan itu datangnya nanti. Yang paling penting adalah belajarnya dari sekarang, berkembangnya dari sekarang, evaluasinya dari sekarang, bertumbuhnya dari sekarang. Itu yang mesti teman-teman tanamkan. Walaupun di konten yang pernah saya upload bahwa saya pernah bilang ke teman-teman bahwa kalau konten itu ya harus jujur. Konten itu untuk apa? Untuk cari cuan. Iya betul. Tapi kalau misalnya itu jadi goal utamanya, ya kita akan gampang capek. Lalu yang kedua itu kalau bisa kamu itu lebih penting atau lebih baik itu bangun audiens loyal lebih dulu. Itu yang paling penting. Di sini saya mau negesin deh, asli saya harus negesin. Banyak sekali teman-teman di grup WA saya di A-Vlog itu sama di komentar, bahkan ketika teman-teman masuk di grup WA-nya A-Vlog itu ada yang selalu ngoceh ya, ngomong istilahnya ngechat lah di situ, dia bilang yuk sub for sub yuk, saling dukung yuk, saling bantu. Di teman-teman yang ikut tergabung dalam komunitasnya A-Vlog itu saya larang keras untuk sub for sub. Why? Kenapa? Jadi gini loh teman-teman, sub for sub itu sebetulnya bukan solusi utama. Orang itu mau suka dengan channel kamu atau tidak, mau jatuh cinta sama channel kamu atau tidak, itu yang paling penting kamu di sana harus ngejaga yang namanya kualitas. Konten kamu seperti apa? Jadi kamu di sana ada challenge, ada tantangan supaya orang bisa jatuh hati dengan konten kita tuh gimana. Jadi bukan nyuruh orang jatuh hati ke kamu untuk subscribe, itu enggak. Dipaksa ya subscribe gitu. Karena apa? Sekali lagi, channel itu ibarat seperti toko, seperti etalase. Kalau misalnya channel kamu itu belum punya pelanggan yang setia, ya otomatis ketika kamu bikin konten itu, si pelanggan itu, audiens itu nggak balik lagi. Akhirnya di sana kamu tidak punya penghasilan stabil. Makanya saya bilang jangan sub for sub. Kenapa? Karena sub for sub itu bukan ngebentuk audiens loyal, bukan. Dia hanya untuk memenuhi syarat supaya dapat 1000
subscriber supaya dapat 4.000 jam tayang. Tapi setelah itu terjadi, apa yang teman-teman rasakan? Channelnya sepi. Iyalah, nggak ada yang nonton karena dia bukan loyal. Karena dia jatuh cinta ke channel kamu itu bukan karena dia memang suka sama kamu, sama channel kamu, enggak. Tapi dipaksa untuk sub ya. Makanya saya larang keras. Sub itu saya larang keras. Jangan. Bahwa yang harus kamu pahami di sana, kamu itu lebih penting, lebih utama bangun audiens loyal. Jadi itu paling penting. Karena audiens loyal itu akan membuat channel kamu, penghasilan kamu jauh lebih stabil. Yang ketiga, bahwa uang dari YouTube Ads itu kecil banget di awal. Jadi bohong besar kalau misalnya di luaran sana ada kreator atau konten kreator yang tiba-tiba di penghasilan pertama itu di YouTube langsung besar, itu bohong besar. Nggak ada. Yang ada penghasilan pertama semua rata-rata kecil. Dan ini kalau boleh jujur ya, pertama kali saya dapat cuan pertama, ya memang angkanya kecil, cuma ratusan ribu gitu, bahkan puluhan ribu. Bahkan ada satu channel yang waktu itu sempat monetis pertama itu cuma puluhan ribu. Nggak effort banget lah antara perjuangan yang diberikan, antara sesuatu yang saya berikan, sesuatu yang saya garap, dan nggak effort banget intinya, tidak dengan apa yang didapatkan. Nah, tapi ya sudah, saya jadikan sebuah pelajaran. Lalu yang keempat, monetisasi itu bisa bikin kamu stres sendiri. Ini kenapa? Jadi gini loh, banyak sekali di grup, di kolom komentar bahkan, bahwa setelah channel dimonetisasi itu di sana ya saya pribadi jadi mikir, dan teman-teman pasti mungkin punya pengalaman yang sama. Ya kan, viewsnya turun, penghasilannya juga ikut turun. Iya nggak sih kayak gitu? Padahal sebetulnya kalau teman-teman fokus ke situ terus ya pasti stres. Makanya saya selalu ngarahin ke teman-teman, jangan pernah fokus ke views. Jangan kejar views, nanti capek. Yang paling penting di sana adalah teman-teman itu harus fokus ke kualitas video, kualitas konten, itu yang paling penting. Pokoknya kalau ngejar views pasti capek. Ya kan, tapi kalau kejar yang namanya kualitas ya, kualitas konten itu jauh lebih tertantang, jauh lebih ada tantangan. Jadi mulai sekarang kamu abaikan itu dulu, dan di konten-konten yang sudah saya upload pun saya selalu menyarankan seperti itu. Jangan kejar views, nanti capek, lelahan kamu nanti. Yang terakhir, yang kelima, jadi monetisasi itu bukan dari ads saja, tapi banyak sekali produk-produk yang ditawarkan oleh YouTube. Iya, biasanya ada namanya brand, ada jasa, ada produk, ada super thanks, ada sekarang itu ada kursus, sekarang itu ada yang terbaru itu. Sekarang banyak lah, intinya banyak banget di sana. Jadi kalau misalnya kamu bisa mengerti apa yang difasilitasi oleh YouTube, di sana paling enggak kamu itu bisa menghasilkan cuan tidak hanya dari monetisasi. Di sana tuh ada potensi lain seperti ada ya paid promo, ada affiliate, atau misalnya bikin produk sendiri, ya kan, bikin brand sendiri. Itu sekarang YouTube sampai sejauh itu. Bahkan kita bisa bikin langganan, kita bisa menciptakan konten yang bagus, akhirnya orang berlangganan. Kalau sudah seperti itu, channel kamu itu akan lebih stabil. Ya sustainable lah ya bahasanya, kayak gitu loh. Jadi memahami untuk mengejar monetisasi itu adalah sesuatu yang kecil. Karena sebetulnya YouTube itu memberikan fasilitas yang cukup banyak, cukup lengkap bagi seorang kreator. Jadi sebelum kamu ngejar angka, sebaiknya kamu pastikan bahwa kamu ini enjoy sama prosesnya. Kamu ini menikmati prosesnya, itu yang paling penting. Karena misalnya kalau kamu selalu ngejar uang dan uang, yang ada kamu capek. Dan bisa jadi semangatmu itu akan hilang di tengah jalan. Dan ya hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Jika teman-teman masih ada yang bertanya ke saya, ya kan, tanya kayak gini, Mas, berarti ngonten itu nggak boleh mikirin uang dong? Boleh, bahkan di konten sebelumnya juga saya bilang, kalau mau jujur, kamu mau jadi seorang kreator, ya kamu harus mencari uang di sana. Dan itu boleh banget.
Tapi sekali lagi, jangan jadikan uang sebagai satu-satunya alasan untuk kamu ngonten. Jangan. Kesimpulannya adalah, kalau kamu pahami dulu prosesnya, nanti uang itu akan datang sebagai bonus dari karya yang kamu buat. Itu prinsipnya. Makanya terus belajar, terus berproses. Jangan cuma ngejar uang, cuan, terus kamu capek nanti. Kamu sendiri gimana? Motivasi kamu ngonten itu lebih kemana? Lebih cari cuan? Atau kamu lebih menitik beratkan ke berbagi value aja? Atau nilai? Coba kamu share di kolom komentar. Yuk kita bisa diskusi bareng-bareng di channel ini, di vlog ini. Ya, dan inget ya, kalau misalnya sekali lagi, kalau kamu bukan siapa-siapa, ngontenlah. Biar karya kamu yang ngenalin diri kamu ini siapa yang sebenarnya, diri kamu ini siapa yang sesungguhnya. Kalau dirasa video ini bisa cukup membantu teman-teman dan kamu suka dengan video ini, kamu bisa kasih like dan kamu bisa share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi ini. Silahkan di-share. Jangan lupa untuk subscribe dan saya ingetin lagi, bunyikan loncengnya supaya kamu terus mendapatkan notifikasi uploadan yang dari vlog, supaya kamu nggak ketinggalan juga tips dan triks dan motivasi-motivasi lain yang saya berikan. Terima kasih semuanya. Salam vlog.